Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang kembali. Apa kabarnya? Untuk hari ini kabar saya alhamdulillah sehat, baik dan cukup fit. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya mau perkenalan dulu kali ya, biar lebih akrab aja. Perkenalkan, nama saya Yohanes. Mas bisa panggil saya Pak Yohanes atau senyamannya Mas aja bagaimana? Dan mungkin saya mau bertanya dari nama Mas dulu. Mas sendiri siapa namanya, panggilannya apa? Oke, untuk dari nama saya sendiri, nama saya Rizky Ruben Manurung, bisa dipanggil Ruben atau bisa dipanggil juga Rizky untuk nama sapaan. Dan untuk mungkin untuk nama panggilan lainnya bisa panggil Ruben aja. Ruben aja ya. Mungkin Ruben kali ya. Ya, benar. Mas Ruben tadi kesini naik apa sih? Untuk saya sendiri sih tadi sebelum nyampe ke sini saya kan dari rumah juga. Sudah pasti kalau dari rumah itu saya pakai kendaraan transportasi umum. Nah, untuk transportasi umumnya ini saya pakai menggunakan transportasi KRL. Nah, untuk sebelum saya ke KRL ini, ke stasiun ini, saya pertama dari rumah itu naik Grab gitu ya Pak ya, kayak Gojek atau sejenisnya. Setelah itu saya ke stasiun, habis stasiun langsung naik KRL ke alamat tujuan. Setelah itu saya naik Grab lagi dan Gojek ke Indonesia itu ke alamat Bapak. Mas Ruben memang tinggalnya di daerah mana? Untuk tinggal saya sendiri, saya ada di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Kecamatan Tanjung Priuk, Kelurahan Santojaya. Oh iya, berarti cukup jauh juga ya. Iya, Ada betul. sekitar setengah jam atau lebih? Untuk dari saya sendiri sih tadi perkiraan ya dari rumah sampai ke tempat tujuan ini yang sekarang ini sih saya lihat di Google Map itu bisa 1 jam lebih. Ternyata setelah saya lakukan sendiri itu kurang lebih itu 50 menit. 50 menit? Iya, 50 menit saya Lumayan ya. datang dari ke sini itu kan dari jam 10.40 gitu ya Pak ya. Nah, saya datang berangkat dari rumah itu sekitar jam 9.30, jadi kurang lebih 1 jam lebih gitu. Cukup jauh juga ya. Iya. Macet jalanannya? Ya, untuk dari saya sendiri sih di dalam KRL itu sangat padat Pak, jadi saya harus berdesak-desakan gitu, harus benar-benar saya harus tahan gitu sama dari sebanyak orang itu gitu ya, di dalam satu gerbong, belum lagi di jalan juga yang tadi Bapak saya lihat macet itu. Untuk dari rumah saya ke stasiun itu cukup macet karena emang itu jalan utama Pak, jadi emang dilalui banyak kendaraan. Oh iya. Ngomong-ngomong, Mas Ruben sendiri kesini tadi berarti sendiri ya? Untuk saya tadi sendiri karena emang dari awal tuh saya sudah naik Gojek, terus naik KRL, habis itu ke tempat Iya, tujuan. oke. Oke, untuk Mas Ruben sendiri saya mau nanya, sekarang ini Mas Ruben kesibukannya sebagai seorang mahasiswa kah atau mungkin sudah kerja atau bagaimana? Oh, oke. Untuk saat ini saya masih nganggur ya, masih berproses gitu. Jadi belum lulus, tapi untuk saat ini saya sedang menjalani kegiatan akademik yaitu menjadi seorang mahasiswa. Nah, kebetulan saya di sini tuh sedang ada liburan semester gitu ya. Jadi untuk mengisi waktu luang ya saya bisa melalui dengan cara healing atau bisa juga dengan cara kesibukan saya yang sangat kecil gitu, piaraan. Nah, tapi untuk saat ini saya memfokuskan diri untuk melakukan personil kepada Bapak. Oh, berarti Mas Ruben ini seorang mahasiswa ya? Ya, sangat betul, saya seorang mahasiswa. Sekarang sedang liburan. Iya, sekarang sedang libur semester dan ini masih awal-awal libur ya, jadi saya untuk ke depannya mungkin ya untuk di akhir-akhir libur mungkin saya lebih ke di rumah aja gitu, karena untuk melepaskan penat saya selama kuliah gitu Pak. Sorry, Mas Ruben sendiri memangnya kuliahnya di universitas mana kalau boleh saya tahu? Oh, oke. Kalau dari saya sendiri sih sebelumnya saya pernah daftar gitu ya Pak ya, di kuliah di Setiami, tapi saya tidak terima. Akhirnya saya untuk saat ini tuh sudah kuliah di Gunadarma dan saat ini sudah semester 2 Pak. Jadi emang sudah tahun lalu saya daftar gitu, diterima, dan alhamdulillahnya saya di sini semester 1 sudah bisa saya lewati, dan saat ini tuh sedang libur semester 1 ya, tapi setelah libur dari saya ini masuk ke semester 2 gitu. Jurusan apa Mas Ruben? Untuk jurusan saya sendiri sih untuk saat ini kemarin itu saya ngambil jurusan psikologi. Psikologi. Gimana kuliahnya di psikologi? Apakah udah ada hal-hal yang
baru yang kamu baru tahu ketika kuliah, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain? Wah, ini apa, saya nggak nyangka ternyata setelah saya masuk jurusan kuliah di psikologi itu nggak taunya benar-benar excited saya. Excited, ya. Jadi saya aduh gimana ya cara ngomongnya, jadi dari pertama itu SMA nggak tahu apa-apa tentang dapat ilmu kesehatan mental, Iya. berbagi tentang bagaimana berperilaku dengan orang. Itu di kuliah ini di Gunadarma ini akhirnya saya bisa mengetahui Pak dapat cara-cara mengenali diri kepada orang, interaksi. Jadi ya kalau untuk materi sih sekarang sudah beberapa ada yang sudah diajarkan Pak, termasuk tentang psikologi sosial dan kepribadian. Itu menurut saya itu di dalam ilmu kehidupan, ya menurut tanggapan saya itu sangat penting Pak dari kedua itu, karena emang dari kita sendiri juga sebagai makhluk sosial emang harus beradaptasi dengan lingkungan. Jadi mungkin dari psikologi ini kesan-kesannya mungkin sekiranya seperti itu. Jadi memang bakalan banyak pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang menarik lainnya sih yang bakal kamu dapetin sering berjalan semester. Oke. Iya, Mas Ruben sendiri tadi sempat bilang kalau kesini itu sedang liburan segala macam. Memangnya ada keluhan seperti apa sih yang menjadikan Mas Ruben itu datang ke sini? Ya untuk dari keluhannya ya saya ini agak gimana gitu ya Pak ya. Jadi kalau lagi kuliah gitu atau lagi terus kuliah, saya ini orangnya benar-benar lupa gitu ya. Saya sedang mengalaminya itu tuh sejak kemarin, bahkan itu tuh bisa berulang-ulang setiap harinya. Dan kemarin itu selama saya kuliah di semester 1 ini, saya ini banyak lupa ya Pak. Banyak lupanya itu entah itu saya di rumah atau juga di kampus. Berarti ini memang pelupa ini kejadian yang sudah berulang-ulang ya? Iya betul, seperti yang saya katakan tadi itu karena saya ngerasa nih masalah atau dari kasus pelupa saya ini kayaknya beda gitu dari teman-teman saya. Iya. Dan mungkin memang sudah cukup mengganggu kesehariannya Mas Ruben kali ya? Iya betul, jadi karena saya pelupa gini, jadi saya sudah mengontrol kegiatan lainnya gitu, karena pelupanya ini gitu. Jadi memang saya nih merasa kayak gimana gitu, mungkin dari saya rasanya begini, habis terus kayaknya keluar tuh kayaknya beda lagi, jadi dia udah gimana gitu. Kalau boleh tahu seingat Mas Ruben saja deh, sejak kapan Mas Ruben merasa kalau diri Mas Ruben ini sering mudah lupa gitu? Oh jadi kayak misalnya awal-awal pertama kali lupa Iya, gitu ya, Pak, ngerasa, maksudnya setiap manusia kan pasti pernah lupa ya, tapi yang saya notice ini adalah sejak kapan terakhir kali Mas Ruben itu sering merasa lupa, dan awalnya itu di usia berapa, atau mungkin pas baru masuk kuliah atau bagaimana? Oke, mungkin dari sejak kapannya itu, mungkin kalau dari pertama ya saya ini dulunya emang dari SD emang rajin ya, termasuk dari golongan orang yang rajin. Jadi kalau ngapa-ngapain aja tuh emang ada jadwalnya, emang ada waktunya. Mungkin karena saya orangnya ini sedikit mungkin melawan arus mungkin gitu ya, bukan artinya berkendara, tapi kayak saya mau pakai jadwal sendiri gitu, atau jadwal yang ngikutin orang. Jadi akhirnya yang sudah saya biasanya itu saya gunakan sehari-hari, tapi akhirnya saya malah lewatin itu aja, dan bahkan kadang beberapa kali itu salah dan bisa mengakibatkan fatal juga untuk diri saya gitu, dalam diri sehari-hari. Nah, untuk terakhir kali itu di dalam kampus ya, saya juga lupa nih Pak materi dari kampus gitu Pak. Jadi kalau misalnya dosen nerangin nih materi tentang kepribadian, dan saya ini kebetulan orangnya emang sangat minat juga sih sama kepribadian orang, cuma saya nggak terlalu excited banget karena emang saya baru tahu dasar-dasarnya aja. Nah, yang bikin saya lupa ini dari kepribadian ini, saya nggak bisa lupa kayak misalnya menyarat dari dosen terang itu, misalnya di kepribadian itu ada apa aja, terus kayak misalnya ciri-ciri dan juga faktor-faktornya tuh saya masih kurang bisa mencerna gitu. Jadi kadang suka kebalik-balik, ketukar gitu. Jadi ada yang ciri ke faktor juga ke ciri. Oke, Mas Ruben sendiri tuh ketika mulai merasa diri Mas Ruben ini sering pelupa,
apa sih yang menjadi alarm diri Mas Ruben ketika Mas Ruben tahu oh saya lupa, atau mungkin ada masukan dari orang lain yang menilai lu tuh kamu tuh akhir-akhir ini sering banget pelupa, atau mungkin memang alarmnya dari dalam diri sendiri atau bagaimana? Ya, dari pertanyaan Bapak tadi, mungkin dari saya itu dua-duanya ada gitu Pak. Jadi yang dari orang lain ada, dan dari dalam diri sendiri dari saya pun juga ada. Nah untuk dari orang lain ini saya pernah ya sekali dari teman kampus. Jadi teman kampus ini nyuruh saya untuk ngeprint makalah gitu ya untuk tugas dari dosen. Nah sudah nih dari teman saya itu nyerahin ke saya gitu. Ini cerita nyatanya. Jadi pas saya dapat nih dari tugas filenya, akhirnya saya simpen kan. Setelah saya simpen, saya lupa untuk ngeprintnya. Jadi pas ada matkul yang itu yang ada tugas dosennya, ternyata saya baru ingat, katanya disuruh ngeprint dari tugas dari file itu, dan ternyata teman saya nggak ngingetin saya. Dan akhirnya saya ditegur oleh teman saya, bilangnya mungkin lu udah ngeprint dari tugas yang udah gua kirim belum filenya. Terus ternyata saya baru sadar betulnya file itu emang harus saya print gitu, karena emang tadi dari teman saya ini tuh nyuruh saya untuk ngeprintnya, tapi saya nggak tahu kenapa gitu, nggak ingat aja gitu dari saya ada perintah dari teman saya untuk untuk ngeprint tugas itu. Tetapi saya emang ada nyimpen filenya, tapi saya agak kepikiran ini file buat apa gitu. Jadi kayak apain? Mau diapain? Saya kira cuma dibaca aja selesai atau nggak dikirim langsung. Gitu. Makanya ternyata di dalam chat itu, di dalam berita itu, teman saya itu nyuruh saya juga untuk mungkin langsung gitu dalam bentuk kertas gitu. Jadi saya merasa bersalah gitu Pak ya. Jadi gimana teman saya udah kerja dengan saya, tapi saya jawab begitu, ya mungkin teman saya nilai saya tuh saat ini mungkin jelek gitu ya Pak. Jadi dari dalam diri sendiri saya ini yang bikin saya ngerasa mental saya tuh jadi agak turun gitu ya, agak sedikit, karena ya ngerasa aja gitu, saya tahu teman saya ini baik dan sudah mau bantu juga, jadi juga sudah kontribusi, tapi untuk nilai akhir atau hasil akhirnya saya malah tidak ada apa-apa. Jadi saya merasa kalau diri saya itu menjadi sedikit kurang baik gitu untuk teman dan juga saya sendiri. Sorry Mas Ruben, ketika temannya Mas Ruben menginfokan untuk di print, kan di chat ya lewat grup. Ya betul lewat. Nah, Mas Ruben sendiri sempat mengiyakan atau memang Mas Ruben tidak merespon atau bagaimana? Karena takutnya Mas Ruben kayak sudah mengiyakan dan otomatis ketika tidak mengerjakan tugas tersebut otomatis memang lupa kan. Tapi mungkin saja pada saat itu Mas Ruben juga tidak fokus membaca grup, jadi Mas Ruben sendiri tidak memberikan respon ngeiyain gitu atau bagaimana? Saya hanya takutnya miskom aja sih. Ya, untuk dari chat grup yang tadi disampaikan oleh Bapaknya itu, saya sih cuma hanya membaca dari pesan yang dikirimkan oleh teman saya melalui grup WhatsApp tersebut. Nah, tapi sebelumnya juga emang udah ada kayak porsinya gitu. Oh, udah ada jadi koordinasinya. Kayak, koordinasi itu dalam bentuknya bagian, misalnya saya bagian bagian ini, terus bagian yang ini, terus akhirnya pas selesainya itu ternyata saya dapat bagian lagi. Bagian itu dianggap ya tadi yang saya bilang Pak ya. Oh, berarti yang ngeprint gitu. Berarti intinya di chat temannya Mas Ruben itu tuh sudah ada pembagian kalau tugasnya yang A ngerjain A, yang B ngerjain B, dan Mas Ruben ada kebagian buat fotokopi ngeprint apa tadi dokumen yang Mas Ruben ini ya? Iya, itu ngeprint dokumen file yang untuk hasil akhirnya. Dan itu sih memang di terakhir memang ada pembagiannya, cuman dari awal saya tidak menjawab atau tidak merespon dari bagian tersebut, karena emang saya secara langsung emang orangnya ya tidak berani menolak. Jadi kalau ada pilihan itu ya saya langsung setuju saja dan memang menerima aja gitu. Jadi seperti itu. Ya mungkin untuk kasus yang kelupaan soal ngeprint tadi oke, kita keep dulu. Okay. Selain itu apa ada kasus seperti di daily Mas Ruben kayak di rumah atau mungkin ya di kampus juga tapi di luar tugas itu ada yang mungkin lupa? Ya. Mungkin kalau di luar kampus atau di luar dari yang tadi saya sebutkan mungkin ada juga. Nah itu biasanya itu kalau saya itu lebih seringnya itu di luar kampus. Di luar kampus itu contohnya saya ini kan pernah ada karena mahasiswa baru gitu ya.
saya ngerasa belum tahu lingkup dunia kampus di Gunadarma itu seperti apa dan ada apa aja. Jadi saya cuman berdasarkan perkiraan aja, berdasarkan insting saya akhirnya tuh pernah tuh saya makan. Jadi kebetulan memang jam istirahat dari matkul siang gitu ya, siang. Jadi karena teman saya ini udah pada bubar dan udah pada masing-masing, saya juga mengikuti masing-masing. Akhirnya saya ini makan di warteg itu Pak, makan di warteg. Jadi kan saya pesan dulu pesan, habis itu dari pihak pemilik wartegnya menyediakan makanan pesanan saya ke saya. Dan setelah saya makan, batanya itu saya lupa Pak, lupa bayarnya. Gitu. Oh, lupa bayar. itu apa menurut saya tuh paling konyol Pak, karena saya emang saya udah nyiapin duitnya di kantong gitu kan saya, tapi pas selesai makan saya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba mau kabur aja gitu Pak, tiba-tiba selesai makan Refleks aja gitu Pak. refleks saya tinggalin meja mau bangku makan itu, ya udah pergi langsung ke kelas. Saya kiranya nih dosen udah ada tuh belum, soalnya saya saat itu emang lagi nggak bawa HP, jadi emang takut saya dosen udah masuk kelas. ya betul, takut dosennya ada masuk kelas atau emang teman ada perlu dengan saya, jadi saya nggak bisa ngasih informasi seperti itu. Jadi menurut saya itu paling kemarin itu paling konyol, soalnya dari pemilik market tidak membantu saya kalau saya belum bayar. Pemilik marketnya juga nggak ngeh ya. Iya betul, nggak ngeh kalau saya ini belum bayar. Saya juga lupa gitu. Pas saya ingat ini, pas setelah saya nyampe kelas gitu, ternyata pas saya rogoh kantong, duit saya masih ada. Akhirnya ternyata pas saya pikir-pikir kembali, terus saya ingat kembali, saya coba tenangkan diri saya juga gitu ya. Terus saya juga mungkin agak untuk refleksi dari diri saya sendiri. Akhirnya saya baru nyadar ternyata tadi saya makan di warteg ternyata belum bayar. Ya, padahal uangnya masih saya kantongin gitu. Berarti yang Mas Ruben ingat hanya makannya aja. Iya betul. Mungkin karena saya sedang jam istirahat juga, jam siang ya, apabila mungkin saya nggak mikir ini saya bawa di kantong atau dompet gitu, saya makanya yang penting saya makan aja. Berarti memang Mas Ruben suka lupaan ledor gitu lah ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu kali itu lah lupaan. Iya sih. Mungkin kalau dari yang saya lihat dari Mas Ruben sendiri tuh sebenarnya Mas Ruben tuh ingat, cuma butuh waktu aja gitu kan. Seperti tadi contohnya kasus yang kedua soal makanan, Mas Ruben tuh ketika beli makanan yang Mas Ruben ingat hanya makannya aja, bayaran lupa padahal duitnya udah disiapin. Iya, sebenarnya sudah saya siapin, saya kantongin. Dia mau saya sediain khusus untuk makan, tapi lupa. Iya lupa. Lalu kasus yang pertama tadi ketika disuruh buat ngeprint, ternyata Mas Ruben lupa juga. Iya betul. Mungkin kalau dari saya sendiri sih, Mas Ruben sendiri perlu melatih memorinya, seperti sering-sering. Sebelumnya Mas Ruben sendiri punya hobi nggak sih di rumah atau mungkin di luar tuh, hobinya apa dulu deh? Saya mau nanya itu. Mungkin kalau saya di rumah ya aktivitas saya sehari-hari tuh hobinya ya paling kayak baca-baca tentang artikel, terus bisa juga saya nonton YouTube. Kadang juga rebahan aja kayak kucing, tidur, makan, habis itu ya pokoknya buang air gitu ya. Dan untuk yang paling biasanya juga kalau ada tugas kuliah ya saya mengerjakan tugas, tapi nggak terlalu sering. Oke, mungkin itu kegiatan yang cenderung di dalam rumah. Mas Ruben sendiri dalam selama kuliah atau selama Mas Ruben liburan aja deh, sering nggak sih Mas Ruben tuh berinteraksi sama orang luar, ngobrol sama teman, atau mungkin kayak anak zaman sekarang suka nongkrong di kafe segala macam, itu sering atau mungkin jarang? Kalau dari saya sih jarang gitu Pak ya, jadi nggak terlalu ada jadwal. Jadi kalau emang biasanya dari teman kelas ini, dan karena emang masih baru mungkin perkenalannya masih butuh lebih aware gitu, lebih signifikan, lebih sering gitu ya. Jadi biasanya emang dari teman saya itu sering mengajak saya untuk nongkrong bareng dan juga nongkrong bareng, tapi dari saya juga mungkin karena salah saya juga ya Pak ya, jadi saya membatasi diri untuk pergaulan dari teman-teman saya di kelas gitu. Jadi saya kadang memberikan kayak misalnya punya kan, kalau saya ikut kadang juga saya enggak, tapi sih lebih sering saya lebih untuk tidak ikut gitu, untuk menolak dari ajakan itu. Jadi emang
kesulitan saya untuk interaksi untuk sesama teman atau orang lain itu mungkin lewat kampus agak kurang gitu. Sebenarnya alasan saya bertanya tentang pergaulan Mas Ruben itu bukan karena gimana ya, karena memang Mas Ruben sendiri tadi keluhannya ketika konsul sama saya itu adalah pelupa. Iya betul. Ketika kita bergaul sama teman-teman kan otomatis kita juga ikut apa ya, bahasa zaman sekarang itu nimbrung, ikut ngobrol, berkomunikasi. Secara nggak langsung tuh kalau kita berkomunikasi sama teman-teman kita di teman-teman circle tongkrongan kita kan akan berbagi informasi ya, dan secara nggak langsung tuh otak kita tuh juga akan merekam apa yang dikatakan mereka, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan ketahui. Maka secara nggak langsung kita juga akan melatih kinerja memori otak kita. Jadi ya itu dia, tanpa kita sadarin, dengan kita enjoy sambil nongkrong, kita juga melatih memori otak kita supaya bisa apa ya, menghafal, mengingat sesuatu, dan jadi tidak yang mudah lupa segala macam, karena memang otak kita tuh ketika berkomunikasi itu juga tanpa kita sadarin akan terasa sendiri otomatis, seperti kita merangkai kata, merangkai kalimat-kalimat obrolan. Lalu juga sempat saya notice tadi Mas Ruben hobinya salah satunya membaca itu juga termasuk salah satu hal yang penting ketika kita ingin menguatkan memori ingatan di otak kita. Dengan kita membaca kan ya, ketika kita membaca itu kan secara nggak langsung kita juga mengerti apa yang kita baca, isi dari buku itu informasinya seperti apa kita tangkap segala macam. Namun balik lagi memang sifat memori seseorang itu kan berbeda-beda ya kapasitasnya. Ada yang misal contohnya sekali disuruh ya langsung iya dan ingat, tapi ada juga yang harus disuruh 2 kali baru ingat. Lalu juga ketika diberi informasi, contohnya ketika Mas Ruben tadi sempat bilang katanya di kelas kalau dikasih pembelajaran materi sama dosen-dosennya benar kan, suka bingung nih bedain mana apa tadi informasi penting sama yang biasa, suka ketukar-tukar ya, kayak gitu kan. Tiap orang tuh punya tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang sekali dijelasin langsung oh iya paham, ada yang mungkin 2 kali atau mungkin ada yang berkali-kali. Dan balik lagi juga kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya sebutin itu juga harus Mas Ruben lebih aware seperti bergaul, atau mungkin Mas Ruben sendiri misalnya orangnya nggak suka bergaul sama orang-orang yang ramai, ya Mas Ruben pasti punya teman 1-2 orang lah yang dekat, saya sih ada ngobrol, atau bahkan Mas Ruben suka main game. Kalau dari saya sih emang suka main game. Bahkan dari game online itu saya udah punya komunitas dan juga fandom itu sendiri. Komunitas seperti apa tuh Mas Ruben kalau boleh tahu? Kalau komunitas seperti game mobile, terus game untuk strategi, dan juga ada juga game untuk para player. Nama gamenya Clash of Clans. Itu game yang paling populer juga pada saat itu ya, sampai saat sekarang juga memang sering main game itu ya. Lumayan sih ada obrolan sedikit di dunia luar gitu ya, maksudnya di dunia online gitu dalam bentuk game, tapi di sini tuh untuk interaksinya menurut saya itu sangat terbatas dan bahkan cenderung nggak beratur. Jadi emang ada, kalau emang rame sepi ya sepi banget. Ya itu tadi, game juga sebenarnya game itu tidak sepenuhnya buruk ya. Game itu juga bisa menjadi sarana kita untuk mengasah otak kita, karena apalagi tadi game yang Mas Ruben bilang itu apa, Clash of Clans itu juga saya pernah dengar dan pernah tahu juga kalau itu game strategi segala macam kan. Maka kan itu juga mengasah kinerja otak kita, bagaimana cara kita bekerja sama tim segala macamnya kan. Lalu juga saya juga punya tips buat Mas Ruben nih. Nanti ketika Mas Ruben pulang ke rumah, sebelum tidur coba deh Mas Ruben tuh ambil catatan, ambil kertas, terus Mas Ruben tuh ngelis gitu loh. Besok nih saya mau ngapain aja dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya pertama saya mau bangun, misalnya berhubung sekarang lagi bulan Ramadan, saya mau bangun sahur, habis sahur saya tidak mau tidur, saya mau yang penting baca 5 halaman dulu. Lalu yang kedua, habis itu saya mau ya mungkin tidur sebentar, habis itu bangun lagi jam 6 itu olahraga. Lalu Mas Ruben, ya intinya Mas Ruben seperti menyisipkan kegiatan-kegiatan, tapi jangan lupa Mas Ruben juga harus kerjakan, jangan cuma nulis doang lalu tidak dikerjakan dengan alasan lupa atau bagaimana, karena secara nggak langsung itu mendisiplinkan diri kita, dan diri kita tuh jadi secara nggak langsung punya alarm kalau diri kita tuh udah
hari sebelumnya sudah membuat list dan kita harus mengerjakan. Jadi kita ingat apa yang akan kita kerjakan di hari berikutnya. Karena kan kadang-kadang ya kita cuma memikirkan apa yang terjadi di hari ini, besok kita nggak tahu mau ngapain. Jadi otak kita jadi malas, besok tuh mau ngapain, udahlah biar ngalir aja. Kalau bisa jangan, karena di sini konteksnya Mas Ruben adalah orang yang lupa. Iya betul ya. Mungkin dari saran Bapak ini mungkin dari saya bisa bisa mencerahkan saya dalam untuk bertindak dan juga dalam merencanakan. Iya. Terus jadi biar ketika saya ada kegiatan atau bisa juga ada misalnya suatu rencana plan yang misalnya sangat penting atau misalnya yang kecil-kecil saya itu nggak terlalu lupa atau nggak terlalu misalnya berputar dari hal-hal itu saya juga sadar sih emang dari kesalahan itu emang cukup fatal dan bahkan merugikan orang lain gitu kalau emang merugikan orang lain. Iya, dan Mas Ruben juga bisa minta tolong ke orang-orang terdekat Mas Ruben, seperti mungkin Mas Ruben punya adik atau kakak? Kalau saya punya adik. Atau mungkin kalau nggak, misalnya Mas Ruben kurang percaya sama adiknya nih, minta tolong ke teman dekatnya atau mungkin ke orang tuanya buat diingetin kalau seandainya ada sesuatu hal yang lupa, itu langsung diingetin. Jadi Mas Ruben sendiri punya alarm dari orang-orang sekitar. Lalu juga tidak hanya dari faktor luar, namun juga dari dalam diri Mas Ruben juga, seperti misalnya makanan juga Mas Ruben harus memilih makanan yang tinggi akan gizi supaya pencernaan daya otaknya itu memori itu juga bisa terkontrol, terpenuhi, karena kan memang makanan juga menjadi faktor penting juga ya buat memori kita segala macamnya. Lalu apa mungkin Mas Ruben selain lupa tadi ada hal lain yang sekiranya Mas Ruben pengen sampaikan juga, atau mungkin sudah cukup atau bagaimana? Ya mungkin dari saya sih seperti yang tadi Bapak sebutkan, ya mungkin itu menjadi koreksi saya untuk kedepannya dan juga menjadi bahan dari saya untuk bisa menjadikan diri saya lebih baik untuk bisa berubah gitu. Soalnya dari saya sendiri ini gimana ya, untuk orang pelupa di usia muda gitu cukup cukup aneh gitu. Biasanya kan lupa itu ya untuk usia orang tua, usia renta atau usia senja gitu, usia udah di atas di luar produktif gitu ya, mungkin di atas 60 atau 80 mungkin sekiannya kayak gitu. Tapi di sini ternyata dari pelupanya ini ternyata bisa nih terjadi ke saya nih di usia muda yang saya ini masih 19 tahun tahun ini. Tapi saya kira mungkin karena masih ada waktu ya, mungkin kalau saya panjang umur juga ya, kalau emang bisa saya merubahnya itu ya mungkin saya menjadi teratur kembali seperti dulu ya. Mungkin saya juga dari sifat lupa ini mungkin penyebabnya cukup banyak gitu ya Pak ya. Jadi mungkin dari yang tadi Bapak sebutkan, saya merencanakan sesuatu di hari besok itu kadang ya seperti jalanin aja dulu, masalah hasil mah ya kita lihat nanti gitu ya. Kalau zong ya emang belum rezekinya saya, kalau emang ada hasil ya inilah yang saya lakukan pada hari ini atau juga saya rencanakan sebelumnya. Jadi mungkin atau bisa juga untuk jangka panjang mungkin ya biar saya nggak lupa lagi ya, bisa nih saya kayak ngerasa bahwa ini saya harus benar-benar nih kalau ada tentang kejadian atau ada informasi saya tuh bisa nangkap dan bisa ingat dalam informasi saya. Mungkin seperti yang Bapak sebutkan. Ya, memang cukup krusial juga ya, masih muda tapi suka pelupa. Ya mungkin apa yang telah saya sampaikan tadi ya coba Mas Ruben terapkan, lakukan dan disiplinkan. Semoga Mas Ruben bisa mengatasi masalah lupa tersebut, lalu juga Mas Ruben bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan normal, tidak yang kebingungan sendiri atau ngerasa terganggu karena lupanya itu. Dan semoga Mas Ruben juga sukses di dunia perkuliahannya, bisa lulus tepat waktu. Terus juga berarti nanti pulang langsung ke rumah atau sempat main dulu atau bagaimana? Ya, kemungkinan karena saya di sekitar tempat ini nggak ada teman ya, nggak ada teman dari kampus yang tinggal sini, berarti pulang ya langsung pulang aja. Kalau gitu Mas Ruben juga nanti hati-hati di jalan, titip salam sama keluarga di rumah. Mungkin sesi konselingnya sekian dulu. Ada yang mau Mas Ruben tanyakan atau ada informasi yang kurang? Ya mungkin dari saya cukup sekian ya, dari untuk
dari saya memaparkan masalah permasalahan saya dan juga dari statement Bapak sudah cukup dari saya, mungkin bisa berguna untuk saya ke depannya. Oke, baik, kalau gitu sesi konselinya kita akhirin. Terima kasih Mas Ruben. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.